Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengkritik Gubernur Ahok yang dianggap gagal memberantas korupsi di birokrasi Pemprov DKI. Lulung juga menilai Ahok memanfaatkan jabatan untuk mengumpulkan KTP sebagai syarat maju calon Gubernur DKI periode mendatang. Abraham Lunggana mengkritik Gubernur Ahok yang dinilainya gagal memberantas korupsi di birokrasi ibu kota. Salah satunya terkait kasus pengadaan UPS yang menyeret anak buah Ahok terdakwa Alex Usman sebagai kasih prasarana suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta, Jawa Barat. Kasus pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta menyebabkan kerugian negara senilai 81 miliar rupiah. Selain mengkritik ketidakmampuan memberantas korupsi, Lulung juga mengkritik tindakan Ahok mengumpulkan KTP untuk maju sebagai calon gubernur dari jalur independen. Menurut politikus P3 ini, Ahok memanfaatkan jabatan untuk mencari dukungan. Namun di kesempatan terpisah, Gubernur Ahok berkali-kali membantah semua kritikan Lulung tersebut. Dari awal jadi gubernur sudah ngumpulin yang namanya KTP. Ada apa dengan gubernur? Ya dong, ada apa? Kenapa dia kalau dia jadi gubernur pengen memberantas korupsi, kenapa kagak daftar jadi KPK kemarin? Terus kalau dia mau berantas korupsi, kenapa ada korupsi yang dipimpin dia di situ? Konsepnya apa memberantas korupsi? Nggak punya ilmunya tentunya. Kan saya katakan kalau memberantas korupsi, belajarnya sama saya. Kenapa? Harus ada pencegahan. Memberantas korupsi itu harus ada pencegahan. Pak Ahok tidak pernah melakukan pencegahan di dalam. Pemirsa, munculnya nama Yusril Iza Mahendra sebagai salah satu penantang Ahok pada Pilkada DKI terus menjadi perbincangan politik ibu kota. Gubernur Ahok mengaku tidak masalah jika semakin banyak kandidat berebut kursi DKI 1. Kontestasi politik perebutan kursi DKI 1 mulai memanas. Setelah sejumlah nama politisi mengklaim telah dicalonkan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti, kini nama tokoh nasional Yusril Iza Mahendra tengah menjadi buah bibir. Sang pengacara kelas Wahid tersebut dengan terang-terangan menantang calon gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama untuk bersaing menggapai tahta balai kota. Yusril mengaku memiliki pengalaman dan mampu mengalahkan Ahok. Ya, insya Allah kalau sudah didukung kita siap dan saya kira pemahaman dan pengalaman selama ini ya, mudah-mudahan untuk menjadi gubernur itu bukan satu hal yang terlalu sulit sebenarnya. Kita akan menggalang satu partai saja dan partai-partai itu bisa bersatu untuk menggalang satu calon, dan itu yang sedang kita upayakan sekarang ini. Ya, mudah-mudahan itu bisa. Melihat banyaknya politikus dan tokoh yang memperebutkan posisinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak ambil pusing. Ahok bahkan mengklaim tidak menyiapkan strategi khusus untuk bersaing dalam pesta demokrasi warga Jakarta tahun 2017 nanti. Saya nggak ada strategi saya kerja rajin, keras, seperti biasa. Bagaimana membuat anggaran itu setransparan mungkin, supaya bisa mendatangkan data yang benar, bisa mendatangkan keadilan lalu kebaikan. Bagi saya semakin baik calon yang maju, lebih baik. Sehingga warga DKI mempunyai banyak pilihan. Kalau kamu punya banyak pilihan, tentu kamu akan lebih diuntungkan buat warga DKI, kayak gitu aja. Duel Yusril versus Ahok pada Pilkada nanti dinilai sejumlah kalangan bisa membingungkan 10 juta warga Jakarta dalam menentukan sosok pemimpinnya. Namun pakar politik menyebut warga DKI sudah dewasa dan tidak termakan dengan intrik calon gubernur yang bermodal popularitas. Orang Jakarta tidak melihat sosok calon gubernur dan wakil gubernur itu, calon wakil gubernur itu dari sisi ketokohan ansih, ya, dari sisi kepopuleran ansih. Dia juga melihat apakah tokoh itu memiliki kapabilitas atau enggak. Bukan tidak mungkin munculnya sosok Yusril dalam kontestasi perebutan kekuasaan ibu kota bisa menyusahkan Ahok. Yusril nampaknya ingin mengikuti jejak politik sang kakak, Yusril Iza Mahendra, yang mampu mengalahkan adik Ahok, Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada Kabupaten Belitung Timur tahun lalu. Kakak Yusril Iza Mahendra terbukti mampu merebut kekuasaan sang petahana, Basuki Cahayapurnama, yang merupakan adik Ahok dengan perolehan suara sebesar 51,28%. Apakah Yusril akan berhasil melenggang ke Istana Kebon Sirih
menggeser kursi empuk sang incumbent Ahok pada Pilkada 2017 nanti, warga Jakarta lah yang akan menjawabnya. Tim Liputan Metro TV. Keyakinan Yusril Iza Mahendra yang mengaku mampu melawan Ahok mengikuti jejak sang kakak yang mengalahkan adik Ahok pada Pilkada Belitung Timur. Ini Yusril harus bekerja keras karena Yusril belum pernah masuk sebagai belum pernah masuk berbagai survei tingkat keterpilihan calon gubernur DKI. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra nampaknya harus bersabar dan berjuang lebih keras jika benar-benar ingin maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta melawan sang petahana Basuki Cahayapurnama. Sebab hingga kini belum ada lembaga survei yang meneliti tingkat keterpilihan namanya dalam bursa kandidat pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Yusril bahkan harus lebih bersabar dan waspada jika melihat tingginya hasil survei tentang tingkat keterpilihan Ahok yang dirilis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari silam. CSIS menyebutkan nama Basuki Cahayapurnama memiliki elektabilitas tertinggi dengan persentase 45% dan disusul oleh Ridwan Kamil dengan persentase 15,75% dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harani 7,75%. Sedangkan nama mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adi Aksa Daud elektabilitasnya 4,25%. Nama Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan anggota DPR Tantowi Yahya masing-masing memiliki elektabilitas 4%. Calon lainnya seperti Abraham Lunggana, Nahrawi Ramli, Alex Nurdin, dan Jarod Saiful Hidayat elektabilitasnya di bawah 4%. Tokoh lain yang telah mendeklarasikan diri, Adi Aksa Daud, optimis bisa bersaing pada Pilkada DKI. Meski belum satupun partai meminangnya, Adi Aksa mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai. Tokoh pramuka tersebut melihat masih ada peluang dirinya untuk mengalahkan Ahok. Seperti Pak Ahok terus elektabilitasnya 43%, berarti ada 57% kan? Ada juga undecided voter yang belum. Nah ini masih bisa jadi garapan. Ya? Kalau seandainya para calon-calon yang lain bersatu misalnya, 50 punya peluang kan? Nah itu maksud bacaan saya gitu. Kutipnya salah, beliau terima salah, keluarnya salah, outputnya salah, input salah kan keluarnya outputnya salah. Sementara, calon lain yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi partai terkait bursa calon gubernur DKI. Namun hingga kini, Ridwan Kamil masih memikirkan baik buruknya pencalonan dirinya dalam pesta demokrasi warga Jakarta itu. Saya butuh waktu untuk menghitung baik buruknya. Saya pasti ambil keputusan yang terbaik, yang positifnya paling banyak, yang negatifnya paling sedikit. Pilkada DKI Jakarta sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan tahun 2017. Sementara untuk proses pendaftaran kandidat calon, baik dari partai dan perseorangan, diperkirakan akan dibuka pada akhir tahun ini. Tim Liputan Metro TV. Kepadatan arus kendaraan yang hendak menuju kota Bandung melalui gerbang tol Paster mengular 2 km. Kemacetan juga terjadi di Jembatan Layang Pasupati Bandung karena Jalan Dago masih ditutup. 8 gardu tol Paster tidak bisa mengurai antrian panjang menuju kota Bandung. Kendaraan didominasi asal Jakarta. Dan selepas gerbang tol Paster, arus kendaraan tersendat di kawasan Jalan Dr. Junjunan karena pertemuan arus dari arah Cimahi menuju kota Bandung. Kemacetan panjang juga terjadi di atas jembatan Pasopati karena penutupan Jalan Dago dan Pasar Tumpah di kawasan Gazebo. Kepadatan kendaraan juga terjadi di sejumlah jalanan kota Bandung seperti di ruas Jalan Ciamplas, Jalan Juanda, ataupun Jalan Dago. Selain berbelanja, para wisatawan hendak menikmati libur panjang Imlek menuju kawasan wisata Lembang. Pemirsa, sebuah tanggul sungai di Cirebon, Jawa Barat jebol dan merendam persawahan. Warga di sekitar sungai khawatir banjir meluas ke pemukiman. Sekitar 15 hektar pesawahan di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, terendam banjir luapan sungai Jagapura yang jebol pada Sabtu malam. Warga khawatir tanggul sungai yang jebol semakin terkikis jika curah hujan tinggi. Banjir di persawahan dikhawatirkan meluas hingga ke pemukiman. Warga mengaku tanggul sungai tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Cirebon maupun oleh dinas terkait. Padahal di setiap musim penghujan seperti saat ini, air sungai selalu meluap. Kita
beralih ke informasi lainnya, aparat gabungan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis ekstasi sebanyak 1.500 butir dan sabu seberat 100 gram yang dibawa seorang calon penumpang pesawat. Tersangka penyelundupan narkoba merupakan penumpang dengan tujuan Kuala Namu, Balikpapan. Petugas menemukan ekstasi sebanyak 1.500 butir dan sabu-sabu seberat 100 gram saat pemeriksaan di pintu security Bandara Kuala Namu. Tersangka wanita Parubaya diketahui merupakan warga Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Narkoba diselundupkan di perut dengan diikat pakaian dalam. Sebagian lainnya ditaruh di dalam pakaian yang ada di dalam tas. Tersangka mengaku menerima upah 15 juta rupiah untuk membawa barang haram tersebut ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Tersangka terancam penjara di atas 12 tahun.